Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Halo anak-anak Bapak, khususnya kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan chapter 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. We can do it artinya kita bisa melakukannya, and we will do it, dan kita akan melakukannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab 2 ini? We will learn to state that we can do something, and to state that we will do something. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pada bab 2 ini yaitu to state, untuk menyatakan, that, bahwa we can do. We can do. Can artinya bisa. Jadi kita bisa do something. Kita bisa melakukan sesuatu. Dan topik yang kedua yaitu to state that we will do something, untuk menyatakan bahwa we will. Will ini artinya adalah iya, benar. Will artinya adalah akan atau mau. Jadi pada bab 2 ini kita akan pelajari tentang menyatakan kemampuan dan menyatakan kemauan. Baik, kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman ini ada observing and asking questions, mengamati dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. We will play the roles of the students in the conversations to say what they can or cannot do, or what they will and will not do. We will play the roles. Kita akan play the roles, bermain peran, of the students, sebagai siswa-siswa, in the conversation, di dalam percakapan-percakapan, to say, untuk mengatakan what they can, apa yang mereka bisa, or cannot do, atau tidak bisa lakukan. Or ini artinya atau. Kita ada dua pilihan ya. Atau what they will and will not do, atau apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan atau kerjakan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya atau apa yang akan kita lakukan? Here are what we will do. Inilah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversations. Second, we will repeat the conversations after him or her, sentence by sentence. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversations. Nah, apa yang akan kita lakukan? First, pertama, we will listen. Kita akan mendengar. Jadi hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah mendengar. Apa yang kita dengar yaitu mendengarkan percakapan-percakapan, mendengarkan guru membaca percakapan-percakapan. Listen carefully to our teacher reading the conversations. Mendengarkan secara hati-hati kepada guru kita membacakan percakapan-percakapan. Second, yang kedua, we will repeat. Kita akan mengulangi. Nah, ini ya. Setiap arahan dalam hampir kebanyakan buku siswa ini, yang pertama itu selalu mendengar, dan yang kedua adalah mengulang. Nah, di sini apa yang akan diulang? The conversation after him or her. Percakapan-percakapan setelah him, dia. Him ini merujuk kepada teacher. Him ini adalah bapak guru, sementara her ini adalah ibu guru.
sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian dalam kelompok, nanti ada bentuk kelompok-kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di percakapan-percakapan. Nah, terakhir, bagaimana cara mengulangi percakapan yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Guru? We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Nah, siswa diharapkan membaca dengan kalimat yang lantang, loudly, clearly, dengan jelas, and correctly, dan dengan baik dan benar. Nah, di sini ada percakapan number 1, first conversation antara Benny dan temannya. Nah, apa kata si temannya? Benny, can you write the message in English? English ketinggalan i-nya ya. Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Terus jawab oleh Benny, I don't think I can, but I will try. Apa jawabnya si Benny? I don't think I can. Saya rasa saya tidak bisa. Saya tidak berpikir saya bisa gitu. Saya tidak berpikir saya bisa, tapi I will try. Saya akan mencoba. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Anak-anak ikuti. Benny, can you write the message in English? Sekali lagi. Benny, can you write the message in English? Terus apa jawab Benny? I don't think I can, but I will try. I don't think I can, but I will try. I will try. Oke. Ini si Benny ini punya semangat pantang menyerah juga ya, walaupun dia berpikir tidak bisa, tapi dia akan mencobanya atau mau membuat pesan dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak Bapak, di sini ada kata-kata can. Tadi apa artinya can? Bisakah ya? Jadi di ini kalimat pertanyaan ya anak-anak ya. Kalimat pertanyaan. Mengapa kita menamakan ini kalimat pertanyaan? Karena di sini ada question mark atau tanda bertanya. Nah, kalau seandainya can, apa tadi can itu? Stating capability, untuk menyatakan kesanggupan atau kemampuan. Nah, kalau untuk membuat pertanyaan, can diletakkan di awal kalimat setelah subjek. Can dulu, baru subjek, kemudian baru diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya di mananya, nak? Ya, ini dia. Write. Kata kerjanya adalah write atau menulis. Kata kerja bentuk verb 1. Verb 1 itu arti kata kerja bentuk pertama atau infinitif. Kemudian dijawab oleh si Benny, I don't think I can, but I will try. Nah, di sini ada kata can. Saya pikir saya tidak bisa. Saya tidak berpikir itu saya bisa. Di sini menyatakan kemampuan, but I will try. Tapi saya akan. Nah, ini yang disebut dengan state of willingness, menyatakan kemampuan. Bukan kemampuan, tapi kemauan. Baik, kita lanjutkan ke dialog number 2. Nah, ini antara siapa ini ya? Antara Benny dengan si Siti. Baik, kita baca dulu. Siti, I think you can ask me the question in English. Apa kata si Benny? Siti, I think, saya pikir, you can ask me, kamu bisa
menanya saya atau bertanya kepada saya the question in English, menanyakan saya pertanyaan dalam bahasa Inggris. Pede banget nih ya si Benny. Dia minta Siti temannya untuk bertanya kepada dia dalam bahasa Inggris. Apa jawab Siti? I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin saya bisa, sebetulnya saya tidak yakin saya bisa, tapi I will try. Saya mau mencobanya atau saya akan mencobanya. Nah, apa? Sebagaimana tadi arahan pada awal pertemuan tadi ya, Bapak bacakan, kemudian kamu repeat after me. Oke, Bapak bacakan, nanti diulang ya. Siti, I think you can ask me the question in English. Sekali lagi. Siti, I think you can ask me the question in English. Terus dibalas oleh Siti, I'm not sure, but I will try. I'm not sure, but I will try. Walaupun si Siti ini nggak yakin bahwa saya bisa bertanya dalam bahasa Inggris, tapi dia mau mencobanya atau akan mencobanya. Nah, apa? Tadi kata-kata can yang artinya bisa ini terletak di awal kalimat, berarti dia bertanya. Sementara di conversation kedua ini terletak di tengah. I think you can. Nah, ini kalimatnya kalimat berita, kalimat positif. Artinya kalimat memberitahukan kepada Siti dia boleh bertanya. Nah, artinya bisakah? I think you can. Saya pikir kamu bisa. Nah, sebagaimana aturan daripada penggunaan kata-kata can ini harus diikuti oleh verb one. Mana verbnya? Ask. Benar. You are right. Ask adalah verb one. Setelah kata-kata can diikuti oleh kata-kata verb one. Di sini verbnya adalah ask. Nah, pada dialog Siti, kata-kata will atau willingness-nya juga diikuti oleh verb one, yaitu try. Try itu artinya mencoba, termasuk kepada verb, kata kerja. Part of speech-nya itu adalah verb, kata kerja. Baik, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu observing and asking questions, mengamati dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita akan lihat dulu dialog number 3. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Artinya, will you sing? Maukah kamu atau akankah kamu menyanyikan sebuah lagu berbahasa Inggris pada acara ulang tahun Miss Nani? I know you can. Saya tahu kamu bisa. Nah, itu artinya ya. Baik, Bapak bacakan lagi, kamu ulangi ya. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Sekali lagi, will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Terus apa di jawaban oleh sahabatnya? Okay, I will, but why not you? You can sing too, can't you? Baiklah, saya mau, tapi why not you? Mengapa tidak kamu? You can sing too, can't you? Kamu juga bisa bernyanyi, bukan? Nah, sahabatnya ini heran. Kenapa tidak dia saja? Padahal dia juga bisa bernyanyi. Oke, ulang lagi ya. Okay, I will, but why not you? You can sing too, can't you? Okay, I will, but why not you? You can sing too, can't you? Nah, di sini sebagaimana pada gambar dialog sebelumnya, kita bisa menemukan kata-kata will yang artinya akan atau mau ya.
Nah, terletak di awal kalimat. Ini artinya berarti bertanya. Bisa juga kita tambahkan akhiran kah pada arti kalimat will. Will artinya tadi adalah akan. Benar, artinya adalah akan. Akankah? Boleh seperti itu. Atau maukah? Boleh juga. Nah, tadi kan dikatakan setelah states of willingness, seperti kata-kata will ini diikuti oleh verb one. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira kata kerja dari kalimat will you sing an English song sampai ke birthday ini, mana kata kerjanya? Iya, benar. Kata kerjanya adalah sing, atau yang artinya adalah menyanyikan. Nah, kemudian pada dialog selanjutnya, okay, I will. Ini juga kata willingness. You can. Nah, ini ya, can bisa diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, sing. Can't you? Can itu artinya penekanan. Penekanan. Apabila kalimat di awalnya ada kalimat positif, maka penekanannya adalah negatif. Tapi apabila kalimatnya negatif, maka penekanannya adalah positif. Baik, kita lanjut ke dialog number 4. Ini dialog tentang pertemuan. Lina, sorry, I can't come on time to the meeting. Lina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu pada pertemuan atau acara meeting. Terus apa jawab si Lina? You can't? I know you can. You just will not do it. Kamu tidak bisa? Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya saja tidak mau, bukan? Maksudnya, kamu hanya saja tidak mau melakukannya. Artinya kamu tidak mau datang tepat waktu. Baik, kita ulangi lagi bacanya. Bapak harapkan kamu mengulang setelah apa yang Bapak bacakan. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Ulangi lagi. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Ulangi lagi. You can't? I know you can. You just will not do it. Nah, di sini ada kata-kata can atau cannot. Apa artinya, anak? Cannot itu artinya adalah menyatakan ketidakmampuan. Nah, biasanya Bapak menerangkan kepada pada kesempatan lain, cannot ini atau I cannot come on time to the meeting ini adalah kalimat negative. Negative sentence atau kalimat negatif. Apabila ada kata-kata not, berarti ada kalimat negatif. I cannot. Nah, I cannot, saya tidak bisa come on time to the meeting. Ingat lagi, setelah kata-kata can ditambah dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kata kerjanya biasa diikuti langsung setelah can atau stating capability. Can not come, tidak bisa datang. On time to the meeting. Mengapa dia tidak bisa? Tidak dijelaskan di sini ya. Kemudian kata statementnya, you can't? I know you can. You just will not do it. Nah, kamu hanya saya tidak mau datang tepat waktu. Nah, ingat ya, di sini juga ada kata-kata will not. Tidak mau atau tidak akan. Nah, nanti anak-anak Bapak juga akan menemukan kata-kata seperti ini. Won't. Won't artinya singkatan daripada will not. Seperti sebagaimana kata-kata can di sini. Can ini bisa singkat dengan can't. Pakai koma di atasnya, tulis huruf T. Sebagaimana huruf will not disingkat dengan won't. W-O-N dan ada titik, kemudian T. Won't. I will not do it.
Baik, kita lanjutkan ke percakapan number 5. The conversation number 5. Nah, di sini ada dialog. Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, bisakah kamu? Can you? Bisakah kamu? Ini lagi-lagi kalimatnya bertanya. Can you return? Setelah kata-kata can diikuti oleh verb one. Verb one di sini adalah return. Can you return the book to the library for me, please? Ini memohon ini ya. Biasanya orang minta bantuan itu harus mohon. Kalau marah-marah, nggak bakal bakal ditolongin gitu. Siti, can you return the book to the library for me? Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan? Please, tolong gitu kan. Ulang lagi ya. Siti, can you return the book to the library for me, please? Siti, can you return the book to the library for me, please? Terus apa jawab Siti? Certainly, I can and I will. Atau certainly ini bisa baca certainly, I can and I will. Tentu saja. Nah, certainly ini artinya tentu saja. I can, saya bisa. And I will, dan saya akan. Atau saya bisa dan saya mau. Oke, baca lagi. Certainly, I can and I will. Nah, I can and I will. Ini ada penggabungan stating of capability and stating of willingness. Menyatakan kemampuan dan menyatakan kemauan. Baik, anak-anak Bapak dimanapun berada, demikian saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe and give comment. Oke? Baik, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.